penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus atau dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mekanisme cross program. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walaupun secara daring. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti acara bincang santai ini. Kami ucapkan selamat datang juga kepada narasumber kita hari ini, Ibu Marhaini Rumiasih, Kepala KPKNL Yogyakarta, selaku Ketua PUPN Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bapak Banu Hasmoro, selaku Kasih Piutang Negara KPKNL Yogyakarta. Selanjutnya, bincang santai ini akan dipandu oleh host kita, Ibu Rahmayani Ardanti dari Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta. Bapak Ibu, sebelum acara kita lanjutkan, kita akan melakukan seksi foto bersama. Dimohon Bapak Ibu kameranya dapat dihidupkan dan melihat ke kamera. Bapak Ibu kameranya bisa dinyalakan. Baik, siapkan senyum terbaiknya, akan kita lakukan foto sesi bersama. 1, 2, 3. Halaman pertama. Kemudian halaman kedua. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali sebelumnya, dimohon untuk mengisi absensi dan kuesioner yang telah kami bagikan di kolom komentar. Selanjutnya, marilah kita mulai acara bincang santai pada pagi hari ini. Kepada Ibu Rahmayani Ardanti, monggo, silakan. Terima kasih Mbak Nuni. Terima kasih Mbak Nuni. Apakah suara saya terdengar jelas? Bapak Ibu, teman-teman? Jelas, mohon izin bergabung Bu. Jelas, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu peserta diskusi dan bincang santai Crash Program Piutang Negara Keringanan Hutang lunas hari ini, lega sampai nanti. Bersama saya Danti yang akan menjadi pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum memperkenalkan narasumber kita, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini dengan sebuah pantun. Sarapan nasi lauk ikan asin, jangan lupa pakai sambal bawang. Semangat pagi Bapak Ibu hadirin, yuk ikuti bincang santai keringanan hutang. Cakep. Selanjutnya Bapak Ibu, di samping saya sudah duduk manis dua narasumber kita pada pagi hari ini ya. Sebagian dari Bapak dan Ibu barangkali sudah familiar dengan keduanya ya. Siapakah mereka? Nah, izinkan saya mengenalkan keduanya, tapi didahului pantun lagi nih. Mentari siang ini panas nian, terang sungguh nampak benderang. Narasumber segera kami kenalkan, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Iya, cakep. Baiklah Bapak Ibu, narasumber pertama kita, seorang wanita yang selain memiliki hobi berolahraga, beliau juga menikmati traveling sebagai aktivitas yang berhubungan dengan alam. Menjabat sebagai Kepala KPKNL Yogyakarta sekaligus Ketua Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lulusan Magister Hukum pada Universitas Gadjah Mada ini menggemari pula wisata kuliner dan juga beliau ini ternyata penikmat kopi. Nah, kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Marhaini Rumiati. Selamat pagi Mbak Danti, selamat pagi semuanya, selamat datang di KPKNL Yogyakarta. Ya. Selamat pagi. Narasumber kedua kita Bapak dan Ibu kali ini adalah seorang pria kelahiran Purworejo. Lulusan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada tahun 2009 silam. Dan beliau ini hobinya bermain tenis. Menjabat sebagai Kepala Seksi Piutang Negara pada KPKNL Yogyakarta sejak tahun 2019. Kita sapa bersama Bapak Banu Hasmoro. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Selamat pagi juga semuanya. Terima kasih bergabung di sini. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi baik juga ya. Amin. Bapak dan Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu peserta bincang santai yang berbahagia, pada kesempatan kali ini hadir pula di antara kita salah satu anggota PUPN cabang dari unsur pemerintah daerah, yakni dari Inspektorat Bidang Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Siti Haryani. Selamat pagi Ibu. Halo Ibu Siti Haryani, sudah bergabung Kak? Selamat pagi Ibu. Sehat, Bu. Pak Banu, tadi. Apa kabar Bu? Salam sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Ibu Siti nanti di tengah bincang santai akan kami persilahkan Ibu untuk memberikan masukan dan pandangan juga terkait KRES program piutang negara ini ya Bu. Siap. Iya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai bincang pagi, perlu saya sampaikan bahwa acara kita pada hari ini merupakan lanjutan dari sosialisasi KRES program piutang negara keringanan utang yang diselenggarakan oleh kantor pusat kami DJKN pada hari Senin tanggal 9 Februari tanggal 15 Maret mohon maaf 2021 yang silam ya. Nah, perhelatan yang diadakan secara daring tersebut dibuka dan pesertanya adalah kementerian lembaga, satuan kerja maupun instansi penyerah piutang dari seluruh Indonesia. Barangkali ada Bapak atau Ibu yang mewakili instansinya mengikuti acara tersebut. Bapak dan Ibu, silakan dibuka mikrofonnya apabila ada yang sudah mengikuti acara tersebut. Belum. Acara tanggal 15 Maret kemarin. Kalau nggak salah hari Senin ya Pak Banu ya. Betul, ya. Hari Senin tanggal 15 Maret. Apakah sudah ada yang mengikutinya Bapak Ibu? Baiklah, kalau belum ada berarti nanti kita mulai. Ya silakan. Bu, belum ikut. Oh belum, Oh, siap. Kalau gitu nanti Bapak Ibu berarti harus stay tune ini untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Heni dan juga Pak Banu terkait KRES program piutang negara keringanan hutang pada hari ini ya. Kita mulai bincang paginya ini, kita mulai dari Bu Heni dulu. Oke. Bu Heni, apa sih sebenarnya KRES program itu Bu? Kalau berbicara apa itu KRES program, tentu tidak bisa lepas juga dari sejarah ya. Jadi sebetulnya kalau di dalam peraturannya KRES program sendiri ini adalah program penyelesaian atau percepatan penyelesaian piutang negara dengan mekanisme keringanan hutang dan moratorium. Tapi sebetulnya kita tidak bisa lepas sejarah bagaimana piutang negara itu selalu ada di dalam catatan Bapak Ibu semua sebagai penyerap piutang, menjadi catatan di laporan keuangan. Jadi memang ini proses untuk percepatan penyelesaian, untuk mengklirkan catatan-catatan yang masih mengganjal di Bapak Ibu terkait dengan piutang negara. Sebetulnya itu berkaitan. Jadi KRES program itu apa? Kalau ditanya ya sebetulnya ini program keringanan hutang percepatan yang dilakukan secara terpadu. Tidak hanya oleh Kementerian Keuangan saja, tetapi ini menjadi juga kegiatan unggulan dari Bapak Ibu sebagai penyerap piutang. Itu Mbak Danti. Oh, berarti harus sinergis nih ya Bu ya. Betul ya. KPKNL dan juga penyerah piutang. Selanjutnya tujuan program ini tuh sebenarnya apa? Wah, ini kalau tujuan kita berbicara agak
meluas lebar begitu ya. Tujuan utamanya sebetulnya ini adalah pelaksanaan yang utama adalah pelaksanaan dari Undang-Undang nomor berapa ya Mas ya? Nomor 9 ya. Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN. Yang di situ sebetulnya diterangkan tentang bagaimana sih kewenangan siapa penyelesaian piutang negara itu ada. Nah, menindaklanjuti itu kemudian Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah DJKN menerjemahkan di dalam kegiatan program unggulan yang namanya Crash Program Keringanan Hutang. Jadi, itu yang kedua tentunya tadi sudah kami sebutkan ini adalah percepatan penyelesaian. Jadi kayak cut off gitu ya. Yang tadinya harus melalui tahapan yang begitu banyak, mungkin waktunya juga lama di dalam penyelesaiannya. Nah, dengan adanya Crash Program ini bisa lebih mempercepat lagi. Jadi kita bisa menunggu ini peran aktif dari Bapak Ibu untuk segera memang berkonsolidasi dengan kami sehingga tujuan utama dari keringanan hutang ini bisa segera terwujud. Begitu Mbak Danti. Oke Bu, siap. Nah Bu, peserta kita pada hari ini kan kebanyakan dari penyerah piutang ya Bu ya. Kira-kira manfaat apa nih dari program ini yang bisa didapatkan oleh para penyerah piutang? Wah, manfaatnya kalau sesuai PMK-nya ya, jadi rincinya sebetulnya bisa itu tadi membersihkan catatan. Nah, awalnya sebetulnya itu membersihkan catatan yang ada di laporan keuangan. Kemudian bisa juga lebih integrasikan lagi antara kerjasama antara KPKNL dengan penyerah piutang. Manfaatnya lebih luas lagi. Ini adalah percepatan. Jadi tolong manfaatkan saja percepatan ini seperti apa. Nah, ini nanti ada bonus-bonusnya. Ada bonus-bonusnya seperti apa peran KL dan penyerah piutang dalam hal ini. Kemudian bagi debiturnya seperti apa. Gitu ya, Mbak Dete ya. Jadi percepatan nih Bu ya, biar kita selesai urusan hutang piutang ya. Tidak mengganggu lagi ya. Tidak dibawa mati maksudnya. Gitu. Jangan ya Bu, nauzubillah. Iya, betul. Program ini kan sudah dimulai sejak bulan Februari kemarin ya Bu. Kira-kira sampai kapan sih program ini dijalankan nantinya? Nah Mbak Danti, ini karena memang bunyinya itu percepatan, jadi program ini PMK ini sudah langsung membuat tenggat waktu penyelesaian. Jadi syaratnya memang sudah harus melakukan penyerahan piutang dulu. Sudah ada SP3N kalau istilahnya. Mungkin Bapak Ibu sudah teknisnya sudah lebih mengenal gitu ya. Nah, kalau sudah SP3N nanti ada permohonan begitu ya. Nah, tenggat waktunya sampai kapan? Nah, sampai tanggal 31 Desember 2021. Jadi hanya berlangsung tahun ini saja. Dan tahun ini kan sudah masuk di triwulan pertama nih. Memang peraturan ini baru terbit Februari ya Mas ya. Jadi ini memang kita berusaha mensosialisasikan dengan segera baik kepada Bapak Ibu maupun kepada debitur. Nah, ini memang perlu kerjasama yang luar biasa. Jadi tenggat waktunya sampai tanggal 31 Desember 2021. Oke, siap Bu. Wah, Bapak Ibu penyerah piutang, ini program ini hanya berlaku tahun ini saja. Jadi mari kita bersinergi untuk menginformasikan kepada para debitur supaya segera menyelesaikan. Mumpung ada program keringanan utang gitu ya. Nah, terima kasih Bu. Ini kita ke Pak Banu dulu ya. Pak Banu, tadi ada istilah-istilah yang terdengar cukup asing nih ya dari penjelasan Bu ini. Barangkali Pak Banu bisa menjelaskan penyerah piutang itu siapa sih, penanggung hutang itu juga siapa sih? Tapi sebelum masuk ke situ ya, tadi kan lihat peserta itu ternyata banyak yang belum ikut sosialisasi dari kantor pusat untuk PMK 15 tahun 2021 ini. Jadi mungkin akan saya terangkan sedikit sebenarnya ini PMK ini sebenarnya harus benar-benar tadi seperti yang disampaikan Bu Beni maupun Mbak Danti harus segera untuk dieksekusi karena ini ada batas waktunya. Jadi batas waktunya yang tadi saya garis bawahi adalah sampai Desember. Di sini pun pengajuannya maksimal tanggal 1 Desember 2021. Nanti persetujuan dan pembayaran pelunasannya maksimal sampai tanggal 20 Desember tahun 2021. Dan pegang waktu ini yang perlu ada kerjasama dari Kementerian Lembaga. Tadi masuk ke
penyerah piutang. Mungkin kalau saya menerangkan penyerah piutang itu Bapak Ibu inilah yang beliau inilah yang ikut dalam program bincang ini. Mereka adalah penyerah piutang, adalah instansi atau badan yang mempunyai piutang macet dan diserahkan pengurusannya kepada BUMN. Dalam hal ini kita untuk PMK 15 adalah penyerah piutang dari instansi pemerintah pusat. Sedangkan untuk penanggung hutang itu adalah Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu kalau yang beliau ada penyerah piutang, penanggung hutang adalah orang atau badan yang mempunyai hutang karena sebab apapun atau aturan-aturan pada selanjutnya Pak, keringanan kita kan dari tadi bahas keringanan hutang sebenarnya bentuk dari keringanan hutangnya itu sendiri seperti apa sih? Apa ada diskon kah, ada bonus kah, ada apa nih Pak? Silakan Pak. Oh iya, menurut PMK 15 itu memang diterangkan keringanan hutang itu ada dua poin sebenarnya. Jadi keringanan hutang pertama adalah benar-benar keringanan hutang. Jadi ada debitur atau penanggung hutang yang memang tidak mampu melunasi kalau tidak ada keringanan. Maka kita berikan istilahnya potongan. Di sini PDU, bunga, denda, dan ongkos ini kita hilangkan. Jadi benar-benar potongan 100% untuk hitungan bunga, denda, dan ongkos. Apabila memang penanggung hutang tadi hutangnya ada bunga, denda, dan ongkos. Karena kebanyakan kalau yang di Yogyakarta sini itu kebanyakan dari rumah sakit Sarjito itu tanpa bunga, denda, dan ongkos. Cuma ini yang dari LPDB mungkin ya, dari Kementerian Koperasi itu banyak yang masih menerapkan adanya bunga, denda. Bisa cut 100%. Dan yang kedua, utang pokoknya pun bisa dipotong juga. Jadi di aturan PMK 15 ini utang pokoknya untuk yang dibedakan memang dibedakan untuk yang ada jaminannya maupun yang tidak ada jaminannya itu dibedakan. Kalau yang ada jaminannya utang pokoknya dikurangi 35%. Tapi kalau memang tidak ada jaminannya utang pokoknya bisa dikurangi, bukan bisa malah langsung dikurangi 6%. Dan yang kedua, ini kan yang pertama tadi keringan. Yang kedua adalah moratorium tindakan. Di sini misalnya ternyata debitur memang tidak mampu dan tidak bisa untuk membayar sesuai keringanan hutang tadi. Debitur masih penanggung hutang ya, debitur penanggung hutang masih bisa mengajukan moratorium tindakan. Jadi di moratorium tadi itu intinya adalah penghentian proses pengurusan piutang negara. Jadi di sini nanti kita akan menghentikan dulu. Cuma penghentian ini ada batasnya. Batasnya adalah pada saat pandemi. Apabila memang sudah tidak pandemi atau diatur oleh pemerintah, memang sudah tidak pandemi, masa pandeminya sudah berakhir, maka kita akan melanjutkan lagi proses pengurusan Jadi ada dua macam nih ya Bapak Ibu seperti penjelasan Pak Banu tadi. Yang pertama besaran hutangnya sendiri untuk BDO ya Pak ya, bunga, denda, dan juga ongkos bisa 100%. Ini melebihi diskon nih Bapak Ibu, karena kalau diskon kan hanya dipotong, ini hilang gitu ya, bisa 100% hilang. Nah sedangkan untuk pokoknya sendiri masih bisa dikenakan potongan lagi gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya tadi penghentian juga atau moratorium tindakan hukum. Karena memang proses piutang negara ini pengurusannya kan ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu, barangkali juga sudah pernah lihat. Keringanan ini juga untuk menghentikan gitu, bisa dalam bentuk penghentian tahapan proses pengurusannya sampai proses pandemi ya Pak ya. Kalau sudah tidak pandemi menurut ketentuan pemerintah sudah kondusif, sudah normal lagi, maka moratorium ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, karena memang dasar dari keluarnya keringanan hutang itu salah satu sebuah dan negara ini. Respon Kementerian Keuangan ke BJKN. Jadi ini juga kita mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana jika misalnya penanggung hutang debitur mau istilahnya mengembangkan usaha, ternyata dia masih berpikir ada utang. Ternyata saya masih mempunyai utang.
Jadi tidak loss gitu. Iya, Jadi harapan kita di keringanan hutang ini apabila memang mereka bisa diberikan keringanan dan mereka melunasi, ya tadi sesuai dengan logo Mbak Danti, lunas hari ini, lega sampai nanti. Jadi mungkin dengan leganya mereka itu mereka akan berusaha istilahnya meningkatkan ekonomi, berbisnis itu dengan hati yang enak gitu. Jadi mungkin bisa lebih dapat pemasukan. Siap. Berarti ini adalah dalam rangka juga ini apa ya, dalam rangka pandemi juga ya. Jadi seperti turut mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional. Program besarnya jadi sampai ke sana ya. Luar biasa. Terus kira-kira penanggung hutang yang bagaimana nih Pak yang bisa mendapatkan fasilitas keringanan hutang? Apakah semuanya bisa mengajukan atau debitur-debitur tertentu saja? Kira-kira gimana? Ya, inilah mungkin kita perlu garis bawahi sebenarnya yang bisa mengajukan keringanan hutang adalah debitur-debitur penanggung hutang yang memang piutangnya sudah diserahkan ke PUPR. Intinya itu. Jadi karena di sini tadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 APBN tadi, di sini adalah Menteri Keuangan, dia mempunyai wewenang untuk penyelesaian piutang negara, piutang negara atau piutang yang diserahkan dan diurus oleh PUPR. Jadi untuk mohon maaf ini, memang kemarin begitu kita launching keringanan utang ini banyak debitur yang lain dari perbankan ke tempat kita pengen ikut keringanan, diajukan keringanan. Tapi ya mohon maaf, program ini ternyata adalah untuk debitur atau penanggung hutang yang sudah diserahkan pengurusannya ke PUPR. Ya, berarti Bapak Ibu, ini program ini adalah hanya untuk penanggung hutang tertentu saja yang mendapatkan privilege, yaitu yang sudah diserahkan pengurusannya ke PUPR. Nah, jadi karena hanya untuk tertentu saja, maka dari debitur-debitur ini seharusnya kita harus segera informasikan nih kepada debitur ya, baik dari KPKNL maupun dari Bapak Ibu sendiri. Silakan diinformasikan supaya bisa memanfaatkan crash program keringanan hutang ini. Karena ini hanya untuk tertentu saja loh, nggak semua bisa mendapatkan atau menggunakan fasilitas ini. Nah, selanjutnya Pak, tadi kan sudah disebutkan di awal bahwa crash program ini diperuntukkan bagi penanggung hutang tertentu saja, gitu ya. Kira-kira gimana sih, katakanlah saya seorang penanggung hutang, gimana tahunya saya itu termasuk dalam list atau kategori yang mendapatkan crash program. Lalu kalau misalnya saya masuk dalam list nih, saya harus gimana nih? Apakah mengajukan dengan dilampiri apa, begitu? Oke, ya. Memang tidak semua piutang yang sudah diserahkan pengurusannya ke PUPN bisa mengikuti keringanan. Jadi keringanan hutang ini adalah khusus untuk piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat. Jadi mohon maaf untuk piutang daerah karena memang adanya otonomi daerah. Jadi kita di pusat juga memang ada pemberlakuan perbedaan dari sistem akuntansinya. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh, ini bisa jadi model contoh untuk mungkin di sini pemerintah daerah maupun DPRD bisa menerbitkan peraturan daerah yang bisa menyontoh keringanan hutang ini, karena memang ini sangat efektif dalam istilahnya kalau tadi Bu Heni sampaikan itu adalah untuk mengklirkan laporan keuangan pemerintah pusat. Kalau misalnya laporan keuangan pemerintah daerah ada banyak istilahnya banyak hutang yang macet dengan cara keringanan hutang itu yang untuk yang kedua itu kan Pemda tidak bisa juga tadi perbankan juga tidak bisa ya, kita sudah jelas bahwa itu tidak diserahkan PUPR. Kalau yang diserahkan PUPR ada juga satu BGL, jadi utang-utang BGL itu tidak bisa diserah. Kok ikut keringanan hutang karena BGL sebenarnya masih miliknya pihak ketiga, jadi kita masih menguruskan piutangnya. Ya. Terus kalau
yang bisa diselesaikan melalui crash program ini, kita mohon maaf ini kok kelihatannya suara saya mungkin agak kurang kencang. Di sini. Siap, ya. Belum sarapan kayaknya ya Pak Pandu ya. Mungkin karena Ada maskernya ya. Mungkin sih. Ya, tetap harus prokes ya Pak. Iya. Terus piutang yang bisa diselesaikan oleh keringanan utang itu mekanisme crash program tadi adalah satu piutang yang UMKM, UMKM yang sudah diserahkan ke PUPN yang nilainya sampai dengan 5 miliar. Dan yang kedua adalah piutang rumah sederhana, jadi RSS pemilikan rumah sederhana yang piutangnya sampai dengan 100 juta. Kalau 100 juta bisa kita ikutkan dalam crash program. Terus untuk piutang-piutang yang lainnya itu sampai dengan 1 miliar. Jadi di atas 1 miliar terpaksa kita tidak bisa ikutkan dalam crash program. Karena memang sebenarnya menyasar tadi untuk orang-orang tidak mampu. Oke, terima kasih Pak. Terus ini barangkali Bapak Ibu peserta sosialisasi juga ini penasaran karena beberapa kasus piutang ini kan sudah lama nih dari beberapa tahun yang lalu gitu Pak. Gimana seandainya ada penanggung hutang yang dia sudah meninggal atau tidak dapat ditemukan, misalnya sudah meninggal tuh cara memanfaatkan program ini gimana nih Pak? Padahal kan program ini istilahnya tadi potongan-potongannya kan menggoda sekali ya, tapi ternyata yang bersangkutan sudah ada. Itu gimana sih Pak untuk solusinya yang seperti itu? Iya, karena memang ini kan caranya ke hukum perdata ya Bu ya. Kalau hukum pidana yang meninggal ya udah selesai hukumannya. Tapi kalau untuk piutang atau hutang itu karena kita mengacu pada hukum perdata maka itu turun ke ahli waris. Jadi di sini kami mohonkan juga nanti kalau misalnya ada debitur atau penanggung hutang yang tanya ke kementerian lembaga, ternyata itu adalah ahli waris dari penanggung hutang, ya itu nanti mohon dijelaskan bisa ikut ke crash program ini. Cuma nanti kita harus ada surat keterangan warisnya. Jadi nanti di situ jelas bahwa beliau yang mengurus, yang mengajukan permohonan keringanan hutang adalah ahli waris yang sah dari penanggung hutang tersebut. Gitu aja Mbak Dati. Jadi walaupun sudah meninggal tidak menghapuskan ya Pak ya, tetap program ini bisa dimanfaatkan oleh ahli waris yang sudah bersangkutan. Mungkin ya Bapak Ibu, barangkali nanti pertanyaan nih nanti dari debitur nanya ke Bapak Ibu selaku penyiap hutang bisa dijawab demikian. Nah selanjutnya kita kan tadi bicara tentang keringanan hutang gitu. Sebenarnya alurnya gimana nih Pak supaya lebih jelas nanti kita mulainya dari mana, terus nanti hasilnya tuh outputnya berupa apa, cara-cara mengajukan itu mungkin ada alur yang bisa dijelaskan. Ya, betul. Mungkin untuk Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga yang kemarin ikut sosialisasi di pusat kita yang diselenggarakan oleh kantor pusat, kita tahu ya, tapi kalau yang belum, coba kita tayangkan untuk alur pengurusan hutang secara ya di situ Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk awal pertama kita untuk tahap crash program ini kita bersama-sama, misalnya di sini KPKNL, Seksi Hutang Negara, bersama-sama Bapak Ibu selaku kementerian lembaga itu untuk memapping mana-mana debitur yang sebenarnya masuk dalam kriteria bisa dilakukan proses keringanan hutang. Jadi hasil dari mapping Bapak Ibu sama kita, karena memang di sini ada batasannya Bu, batasannya waktu, bahwa debitur yang bisa diikut crash program adalah penyerahan paling lambat 31 Desember 2020. Jadi penyerahannya. Jadi SP3 sudah terbit. Ini SP3 sudah terbit tahun kemarin. Mohon maaf kemarin ada dari Sarjito ya sudah menyerahkan ke kita tahun 2021 ini
itu mohon maaf itu bukan termasuk dalam Kriteria yang mendapatkan crash program. Nah, adalah di tahun 2020 ke bawah. Lebih sebenarnya kita tujuannya juga paling lebih lama untuk PKPN yang 10 tahun ke belakang itu lebih mudah lagi bersyaratnya. Jadi Itu prioritas. jadi prioritas untuk penyelesaian melalui crash program ini. Nah, nanti setelah kita mapping, nanti dari tempat kita KPKNL akan memberitahukan ke debitur-debitur yang potensial. Di KPKNL Jogja ya Bu ya, itu ada 1.590 debitur penanggung hutang BKPN yang potensial sebenarnya untuk diikutkan untuk program crash program. Jumlahnya hutangnya signifikan Bu, sampai 23 miliar totalnya yang bisa ikut dalam crash program. Kalau semuanya ikut, alhamdulillah Bu. Cepat selesai. Nanti kementerian lembaga juga laporan keuangannya juga clear bersih seperti itu. Nah, nanti kalau setelah kita beritahu, ternyata debitur tadi respon, debitur bisa datang ke tempat kita, bisa lewat email. Di situ juga waktu kita pemberitahuan kita juga menerangkan cara-caranya pengajuan proses crash program ini. Jadi kalau misalnya mereka ternyata mau mengajukan keringanan utang, nanti akan kita arahkan. Oke, kita keringanan utang di sini ada jelas di PMK 15 jelas potongannya pokoknya berapa, BDU-nya hilang. Di situ jelas habis itu mau dilunasi kapan. Ini yang penting. Poin pentingnya semakin cepat dilunasi, semakin cepat banyak bonusnya. Itu. Semakin kecil membayarnya. Iya, semakin kecil membayarannya. Ini yang mungkin kenapa kita harus cepat-cepat untuk menyampaikan berita bagus bahagia ini ke para penanggung hutang. Juga berita ini juga kita sampaikan ke penyerah piutang ini agar mereka juga ikut membantu. Ternyata program ini benar-benar istilahnya benar-benar membantu masyarakat yang terdampak ekonomi dari musibah pandemi ini. Nah, setelah itu misalnya ada debitur benar-benar mengajukan, kita cek kelengkapannya. Kalau memang lengkap, akan kita bahas. Di sini ada berita acara pembahasan di tempat kita antara kasih HI sama kasih PN. Di situ juga ada pemegang berkasnya, mengetahui juga dari Ibu Kepala KPKNL. Di situ baru terbitlah persetujuan atau penolakan. Dari persetujuan tadi itu harus digarisbawahi karena memang ini intinya percepatan. Jadi persetujuan tadi harus dilunasi nanti 1 bulan sejak persetujuan. Ini juga perlu disampaikan juga oleh kementerian lembaga ke penanggung hutangnya masing-masing. Kalau misalnya ada yang bertanya, harus segera dilunasi karena begitu 1 bulan sejak persetujuan tidak dilunasi, maka otomatis akan batal persetujuan dan kembali ke awal. Cuma di sini juga pemerintah juga masih memberikan keringanan, istilahnya kesempatan lagi. Apabila dia ternyata ada lagi uang, benar-benar ada uang untuk membayar, ikut mengajukan lagi tidak ada masalah. Akan kita proses lagi dari awal, asal tadi itu. Jadi jangan sampai melebihi tanggal 1 Desember tahun 2021. Cuman sudah nggak terlalu untung, jadi besarannya mungkin agak lebih besar yang harus dibayar. Jadi makanya 1 bulan ini perlu ditekankan gitu ya, biar dapat bonusnya banyak. Jadi nanti kalau memang benar-benar dilunasi, nanti akan langsung kita terbitkan surat SPPNL. Dari SPPNL tadi nanti kalau memang di situ ada jaminannya akan kita serahkan jaminannya ke karena sudah lunas ya, sudah lunas kita kembalikan juga akan kita sampaikan ke kementerian lembaga bahwa itu sudah begitu tersebut dari urusan hutang.
ya Mbak. Terima kasih ini penjelasannya Pak Banu. Sekarang kita ke Bu Nini lagi Bu ya. Nanti kita kembali lagi Pak Banu. Ya. Tadi dari penjelasan Pak Banu ada beberapa kalimat yang kayaknya menggelitik telinga nih Bu, tentang bonus-bonus nih Bu. Tadi kan ada selintas dijelaskan bahwa semakin cepat bonusnya semakin banyak. Ini maksudnya gimana? Wah ya, ini kenapa namanya juga program percepatan. Semakin cepat semakin baik. Oh, kayak jargonnya siapa ya? Kayak produk tertentu aja gitu ya. Nggak boleh sebut ya, nggak boleh sebut. Jadi, iya, jadi memang di dalam PMK 15 ini dijelaskan. Jadi kalau, nah apa namanya, PMK ini kan terbit baru bulan Februari. PUPN Yogyakarta atau KPKNL Yogyakarta sebetulnya sudah langsung merespon. Memang kita sedikit menunggu kemarin ya, menunggu launching dari pusat karena memang seluruh kementerian lembaga dikumpulkan di tingkat pusat. Nah, apa bonusnya bagi debitur? Ini memang agak sedikit harus dilakukan segera pemberitahuannya. Semakin cepat melunasi, semakin cepat mengikuti program, dia akan semakin ringan untuk melakukan pembayaran. Pembayarannya akan semakin kecil. Jadi misalnya kalau tadi disebutkan Pak Banu ada 1 bulan jangka waktu setelah persetujuan, itu berarti dia harus mendapatkan potongan 60%. Kalau itu misalnya tidak pakai barang jaminan ya, gitu ya. Jadi dari pokok bunga denda yang hilang tadi dipotong 60%. Kalau kemudian 1 bulan dia membayar, dia masih ketambahan lagi nih, tambah bonus lagi 50 ya Mas ya. Ya, maaf ini 50%. Sehingga totalnya kan sudah berapa itu? Jadi sangat minim sekali, sangat kecil sekali untuk dilakukan apa namanya, atau sangat ringan untuk dilakukan pembayaran oleh debitur. Jadi bonusnya itu untuk bonus bagi debitur. Ada juga bonus bagi kementerian lembaga. Wah, apa itu? Jadi ya itu tadi, karena ini percepatan sehingga catatannya juga semakin segera bersih. Sudah tidak dikejar-kejar lagi nih Bapak Ibu membebani catatan ini gimana sih? Karena kita sering menerima kalau sudah surat paksa, ya, pengurusan piutang kita sudah sampai surat paksa, nggak ada barang jaminannya, kita mau ngapain sih? Masih di catatan kita datanya ada, di catatan Bapak Ibu juga ada. Menunggu lagi sampai mungkin tahapan terakhir pengurusan piutang, lama gitu ya. Jadi itu tidak perlu dilakukan lagi dengan ikut crash program ini. Jadi peran Bapak Ibu di dalam percepatan ini memang sangat diperlukan. Nah, bonusnya yaitu tadi, Bapak Ibu tidak perlu berpikir lagi ini membebani catatan. Jadi yang lega tadi, kalau lunas hari ini, kemudian lega sampai nanti, itu tidak hanya jargon bagi debitur saja gitu ya, bagi penyerah piutang juga bisa. Jadi gitu Mbak Danti ya. Wah Bapak Ibu, ini penting banget nih ya. Jadi ternyata selain tadi itu PDO bisa habis gitu ya, terus pokok hutangnya sendiri juga bisa dikenakan potongan. Jika dibayarkan lebih cepat, maka ada lagi loh tambahannya gitu ya Bu ya. Betul, ada ya. tambahan lagi potongannya sesuai kapan nih jangka waktunya, bulan Juni atau bulan apa, itu nanti potongannya bisa lebih banyak apabila diselesaikan lebih cepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan nih segera disampaikan ke para debiturnya bahwa sedang ada crash program keringanan hutang untuk segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena fasilitas ini pun nggak untuk semuanya loh, hanya tertentu saja. Sayang sekali juga sudah masuk kategori tapi tidak memanfaatkan, ya kan? Nah, tadi tuh ada 60%, 35% gitu ya Bu ya. Pak Banu gimana sih, bisa nggak minta tolong disimulasikan nih cara penghitungannya? Misalnya ada yang punya hutang berapa, terus potongannya berapa-berapanya, ini ada simulasinya barangkali supaya lebih jelas gitu. Siap. Jadi kalau misalnya coba ditampilkan untuk yang pertama adalah untuk yang di sini yang ada barang jaminan. Ini adalah, ini di layar sudah kelihatan di situ. Ini untuk yang ini yang tanpa barang jaminan. Hutang dengan jaminan berupa tanah atau bangunan. Oh iya, dengan barang jaminan. Jadi kalau dengan barang jaminan, Bu, misalnya kita ada hutang 100 juta. 100 juta, terus ada bunga denda dan ongkos itu 10 juta. Jadi total sebenarnya yang diserahkan ke PUPN adalah 110 juta. Di sini secara
kalau debitur penanggung hutang tadi mengajukan keringanan hutang, dia akan mendapat potongan 35% karena dia masih punya barang jaminan gitu. Jadi dari 100 juta tadi, videonya sudah kosong. Jadi 10 juta tadi benar-benar langsung dihapuskan. Terus dari 100 juta tadi dipotong 35%, berarti dikurangi 35 juta. Jadi di sini pokok yang harus dibayarkan adalah 65 juta. Nah, dengan catatan tadi yang disampaikan oleh Ibu, ada bonus-bonus tambahan. Bonus-bonus tambahan apabila dia dilunasi sebelum berakhirnya bulan Juni 2021, dari pokok 65 juta tadi masih dapat keringanan lagi potongan 50%. Jadi di sini langsung kelihatan dari 100 juta pokoknya cuma membayar 32,5 juta. Iya. Ini sih, ini ya Pak, ngelebihin flash sale kayaknya. Kalau flash sale itu cuma 1 jam, 2 jam, ini sampai 1 tahun loh Bapak Ibu. Segera berarti ya Pak ya. Cuma kalau memang ternyata tadi, memang ini kita ngejarnya yang Juni ini dulu, jadi tahap pertama. Maka dari itu kita minta bantuan dari kementerian lembaga untuk juga mensosialisasikan ke penanggung hutang masing-masing yang sudah macet ini, untuk segera menyelesaikan sebelum Juni, biar potongannya benar-benar maksimal. Jadi kita dapat potongan, dapat bonus tadi 50%. Nah, namun memang misalnya tadi lebih dari bulan Juni, itu yang 65 itu tetap, ya istilahnya potongan pokok yang awal tadi keringanan hutang itu tetap 65 juta, bonusnya yang agak berkurang. Dari 50% jadi cuma 30%. Itu sampai antara Juli sampai September. Jadi kalau penanggung hutang melunasinya nanti bulan September, jadi dia mengajukannya berarti bulan Agustus mengajukan keringanan hutangnya. Karena pengajuan keringanan hutang sama pelunasan itu harus 1 bulan. Jadi kalau lebih dari 1 bulan batal. Mereka mengajukan lagi nggak ada masalah. Kita proses persetujuan lagi. Nanti kalau mereka memanfaatkan itu, nah itu hitungannya nanti pas lunasnya. Kalau lunasnya mereka bulan September, itu cuma 30, masih dapat, tapi cuma dapat bonusnya 30%. Sayang lu 20%-nya itu dari 65 juta. Lagi pandemi ya Pak, 20% berapa ya? Apalagi yang ini yang sampai Desember. Kalau Desember ya akhirnya dapatnya cuma 20% bonusnya tambahan. Dan ini perlu digarisbawahi, kalau lewat dari Desember tidak ada lagi keringanan hutang. Hangus. Semua potongan-potongan ini semuanya kembali ke awal. Kembali normal lagi. Ini yang perlu dimanfaatkan benar-benar. Dan kami juga mohon istilahnya kalau memang mengajukan ke kita itu juga benar-benar harus komit. Pertama komit, dan kedua persyaratannya harus benar-benar dilengkapi. Jangan bolak-balik. Nanti kalau persyaratannya tidak lengkap, sayang waktu yang terbuang. Waktu terbuang nanti potongan bonusnya juga akan semakin kecil bonusnya. Gitu. Oke, jadi yang kedua yang udah tadi saya mau ganti untuk persyaratan berarti. Oh iya. Ya. Sebelum ke persyaratan ini tadi kan mumpung lagi hitung-hitungan nih. Kalau dari hitungan ini sudah diperhitungkan diet atau belum ya Pak? Oh belum, iya betul. Jadi dari perhitungan ini nanti hasil akhirnya ditambah tetap harus ditambah dengan biaya administrasi 10%. Tapi dari hasil akhir setelah dipotong setelah keringanan dan juga setelah bonus tadi. Iya betul, bukan dari awal. Ya. Jadi setelah kena crash program semakin kecil, biasanya akan semakin kecil. Ya kita konsekuensi dari kita yang nanti penerimaan biaya juga baik kecil. Tapi nggak ada masalah, yang penting sampai ini selesai. Sampai nanti. Terus persyaratan tadi gimana Pak? Oh iya, untuk persyaratan ya. Tadi persyaratan kan sebenarnya yang kita harus uji ya, istilah kita harus teliti. Biasanya kalau ada permohonan, satu adalah
pertama ada dua. Pertama adalah identitas pemohon. Jadi seperti yang tadi disampaikan, identitas itu misalnya dia ternyata ahli waris, apakah dia sah apa enggak, itu perlu harus ada surat warisnya. Kalau debitur atau penanggung hutang langsung enak aja, aja ke tempat kita, cukup identitas KTP atau KK. Gitu. Bisa kita proses. Cuma kalau memang tadi ada meninggal, kita perlu pastikan apa benar itu adalah penanggung hutang. Kalau misalnya dia penjamin hutang, terus konsultasi juga harus ikut ke penanggung hutang. Cuma kalau nanti ternyata penanggung hutangnya tidak ada, tidak diketemukan, tapi adanya cuma penjamin hutang, maka ya harus penjamin hutang itu tadi mencari surat-surat bahwa yang menyatakan bahwa penanggung hutang sudah tidak diketemukan. Seperti itu. Yang kedua adalah setelah identitas itu adalah yang tadi ada 3 poin. Satu adalah surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu dari penanggung hutang atau debitur itu tidak mampu kalau harus menyelesaikan seluruh hutang tadi tanpa adanya keringanan hutang. Yang kedua, misalnya tadi terkena musibah, jadi ada surat keterangan bahwa debitur atau penanggung hutang terdampak ya betul, terdampak bencana. Dalam hal ini bencana COVID itu termasuk. Jadi bukan, tapi tidak terbatas pada bencana COVID. Misalnya memang ada bencana kebakaran, bencana banjir, post mayor yang lain, monggo. Tapi itu harus ada surat keterangan dari instansi yang berwenang. Di sini bisa kelurahan, bisa kepala desa, itu bisa instansi. Kedua adalah kalau memang dia dari UMKM, jadi harus ada surat keterangan bahwa penanggung hutang tadi merupakan UMKM dari instansi yang berwenang. Cuma nanti untuk surat keterangan ini di kota Jogja mungkin agak kendala ya Bu ya. Mungkin Bu Eni yang akan menjelaskan kendala untuk surat keterangan. Iya sih ya, kemarin Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya karena crash program sudah dijalankan atau berlaku PMK ini dari Februari kemarin dan sudah KPKNL Yogyakarta sudah merespon, sehingga ada beberapa memang sudah kami beritahukan kepada debitur atau penanggung hutang terkait adanya crash program. Nah, permasalahan yang utama kemarin kita temui adalah surat keterangan dari pemerintah desa atau lurah atau kecamatan yang memang mungkin belum mengetahui. Jadi ketika diminta surat keterangan tidak atau belum bisa menerbitkan. Nah, mungkin dalam hal ini kita perlu sinergi nih yang lebih intens. Nah, dalam hal ini di tengah-tengah kita sudah hadir ya Bu Siti, mungkin bisa memberikan masukan atau solusi ketika ada hal-hal yang seperti itu, bagaimana kemudian teman-teman atau penanggung hutang ini ketika mengalami kesulitan ketika memperoleh surat keterangan seperti itu. Jadi monggo Bu Siti yang mungkin lebih berkompeten ini. Halo Bu Siti. Assalamualaikum Bu Eni, Pak Banu. Terima kasih. Kemarin memang secara informal Bu Eni kami diskusi dengan Pak Banu bahwa memang untuk wilayah DIY ini kan terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Tadi sudah diutarakan bahwa untuk DIY itu ada 1.500 debitur. Itu yang perlu, apakah boleh kami itu bisa mengakses itu datanya di mana? Seandainya kami mewakili Pemda mengakses debitur-debitur ini di mana saja sih lokusnya, upamanya besarannya seandainya itu memungkinkan, sehingga nanti kami bisa pendekatan kepada Pemdanya masing-masing. Karena informasi terus itu yang pertama, terus kedua informasi dari Pak Banu kemarin itu kan untuk yang kabupaten yang lain selain kota itu welcome. Inilah yang menurut saya gap. Yang di kabupaten lain nggak masalah, ini kan peluang emas menurut saya. Kesempatan tidak berulang. Ini kan harus dipahami oleh Pemda dalam hal ini tanya nanti di desa atau di kelurahan Bu Eni. Nah ini yang perlu kita bersama. Bagaimana ini itu justru memberi umpan yang enak, ibaratnya memberi kue lah kepada mereka-mereka
umpamanya pelaku usaha, itu seandainya memang mereka yang macet itu, atau personel atau perorangan, ini kan sesuatu kesempatan yang tidak akan berulang lagi. Mungkin saja yang istilahnya pemerintah kemarin Pak Banu ngendikakan bahwasanya di perka wali kotanya memang ada hal-hal yang ngunci, tapi kan ada klausul pasal Bu Heni yang untuk istilahnya untuk memberi kemudahan itu ada klausul yang poin terbawah. Itu kan istilahnya kalau kami di istilahnya di Pemda istilahnya pasar tong sampah bisa diasumsikan nanti masuk di sana sebenarnya. Cuma dari perangkat desa dalam hal ini Kades atau lurah ini yang perlu dipahamkan oleh Pemdanya, Bu. Kalau saya terjun, kami dari provinsi terjun bebas, kewenangan kami kan tidak sampai ke sana. Nah ini yang perlu ditapem bisa didekati mungkin sosialisasi seperti ini Bu Eni. Ya. Nggak apa-apa bisa diagendakan lagi, yang tapem diundang tapem kota, termasuk mungkin yang kabupaten lain aja bisa. Mungkin juga yang kabupaten lain juga diundang sehingga diskusinya kan nyambung. Oh kenapa kok yang kota nggak mau? Kenapa yang Kulon Progo bisa? Ini kan bisa membuka istilahnya Pandora yang perangkat di kota, mungkin begitu Bu. Ya siap. Mungkin ada rasa ketakutan seandainya saya nanti tanda tangan itu bisa membelenggu jabatan kami, mungkin itu. Seperti itu. Karena kehati-hatian memang perlu, tapi kalau ini sesuatu yang baik, kenapa kita harus ketakutan berlebihan? Mungkin itu ini yang perlu diteteskan ke bawah. Istilahnya unit kerja dalam hal ini tapem di kota, bagian tapem di kota. Tapi kalau kami yang matur ke sana itu kok nyuwun sewu bukan kewenangan kami, cuman kalau informal nanti mungkin saya dengan inspektorat, dengan tapemnya informal saja, tapi kalau resmi begini mungkin kami bukan kewenangan kami. Mungkin itu Bu Heni. Oh iya. Siap Bu. Matur nuwun. Oke, seandainya mau diagenda tapi bisa yang seluruh kabupaten juga diundang walaupun cuma Zoom, Mbak. Jadi secepat mungkin biar itu netes di kotanya, di kabupaten nanti yang mensosialisasikan biar bagian tapem. Mungkin gitu Bu Heni. Ya. Terima kasih Bu Siti, masukannya luar biasa ya Mbak Nanti ya. Jadi memang kita karena gerak cepat kemarin Ibu, jadi memang mungkin masih ada beberapa yang terkendala. Nah, program kita di KPKN Jogja ini selain hari ini sosialisasi kepada Bapak Ibu penyerap piutang, nanti akan kita tidak lanjuti dengan sosialisasi kepada pemerintah daerah ya. Dalam hal ini mungkin ada kecamatan, ada kelurahan, walaupun mungkin ya Zoom seperti ini Bu, jadi mungkin nanti mohon arahannya saja sebaiknya seperti apa, yang diundang siapa saja sih. Nah nanti kami yang akan terjun ke lapangan, gitu aja ya kayaknya. Yang terakhir Bu Eni, seandainya memungkinkan kami bisa mengakses untuk yang istilahnya UMKM yang istilahnya kewenangannya ada di provinsi seandainya ada, apakah memang ada UMKM yang ada di bawah kendali kami itu yang memang piutangnya cukup besar bisa memanfaatkan peluang ini. Seandainya ini kan nanti kami bisa koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi Bu Siwi secepat mungkin. Mungkin itu yang perlu kami minta datanya. Oke, siap Ibu. Nanti kita share datanya kepada Ibu mana-mana aja yang menjadi prioritas. Wah, terima kasih Bu Siti Haryani, ini sungguh masukan dari pandangan Ibu ini mengena sekali ya dengan kendala yang tadi sempat kita temui dari awal pelaksanaan keringanan ini Bu, dari bulan Februari diundangkan sampai dengan saat ini. Ternyata pandangan dari Ibu ini sangat membantu ya nanti untuk selanjutnya ya Bu ya, untuk memperbaiki pelaksanaan dari seperti tadi Bu sebutkan bahwa keringanan utang ini programnya kesempatan emas dan lain sebagainya harus kita sosialisasikan segera gitu ya Bu ya. Dan mengapa ada sesuatu yang Ibu pandang sebagai tidak standar gitu antara Pemkab dengan Pemkot gitu. Nah ternyata nanti tadi Ibu sudah menawarkan solusi, insya Allah nanti segera kita tindak lanjuti gitu ya Bu ya. Terus tadi saya tangkap sedikit nih Bu Yeni yang disebutkan oleh Bu Siti, mungkin ada ketakutan yang berlebihan gitu. Barangkali apakah dengan keringanan hutang ini kira-kira
ada nggak sih Bu potensi kerugian negara yang di istilahnya karena ada potongan piutang negara ini, apa barangkali ketakutannya di situ mungkin? Gimana nih Bu Heni? Nah itu harus dilihat. Sebetulnya kalau dari sisi debiturnya atau penanggung hutang kan nggak ada ya, karena mereka membayarnya lebih ringan. Iya. Artinya kerugian apa yang mesti akan dia peroleh itu kan? Iya. Artinya keuntungan yang dia peroleh. Tetapi kalau dari penyerah piutang, kemudian dari kami sebagai pelaksana ketua PUPN, kemudian seluruh anggota PUPN dan kemudian teman-teman yang melaksanakan di KPKNL. Nah, ini memang kalau kita berbicara tadi hutangnya berapa tadi 100 juta, kemudian tiba-tiba bayarnya cuma 32. Nah, ini program ini memang untuk melindungi hal-hal seperti itu sudah diatur secara pasti, sudah dikatakan. Jadi karena sudah diatur secara rigid gitu ya, jadi tentang pikiran orang itu kerugian negara mungkin sudah bisa ditepis. Nah, sebagai pelaksana kita harus memang menjaga integritas. Jadi ada juga beberapa yang memanfaatkan, wah ribet ngurus ini gitu ya, misalnya tadi syaratnya gitu, misalnya ada yang berpendapat terus kemudian mencari jalan pintas misalnya, biar nggak ribet, ya jangan ya kayak gitu. Jadi itu nggak boleh yang seperti itu. Kita memang harus tetap menjunjung integritas di dalam menjalankan ini. Jadi kalau dilihat dari sisi kerugian negara ada tidak. Nah ini sudah diatur secara rigid dan pasti gitu ya. Hitungannya juga sudah jelas. Jadi tidak asal potong kenapa 100 kemudian menjadi 32. Jadi kerugian negara tentunya sudah tidak ada lagi. Nah tapi memang perlu kita sosialisasikan sekali lagi sehingga kita punya pandangan yang sama nih kepada masyarakat secara luas. Jadi memang ini harus disebarluaskan. Itu Mbak Darti. Ya, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ada yang kekhawatiran lagi karena ini sudah diatur melalui ketentuan-ketentuan yang kemudian menepis gitu ya adanya ini kok dipotong-potong nih piutang negara gimana? Ternyata nggak apa-apa karena memang aturannya sudah membolehkan dan ini adalah kesempatan emas harus segera dimanfaatkan semaksimal mungkin. Semakin cepat bonusnya semakin banyak gitu ya. Jadi sekarang barangkali tanya jawabnya atau diskusinya kita di sini sudah ya Bu ya. Nanti kita buka apabila Bapak dan Ibu peserta sosialisasi atau peserta bincang santai ini masih ada yang kurang jelas pertanyaan, silakan. Bapak Ibu silakan. Iya, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Erna Dewi dari RSUP Dr. Sarjito. Ya silakan. Ada yang mau didiskusikan Ibu? Terima kasih waktu yang diberikan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait piutang yang sudah kita limpahkan ke KPKNL per 31 Desember 2021. Mengenai adanya program crash program, terima kasih. Nanti untuk pelaksanaan kalau dilihat dari PMK 15 itu KPKNL, sehingga untuk agar debitur tahu itu yang sosialisasi KPKNL, sehingga peran kami yang telah menyerahkan tadi, apakah kami juga akan diberi semacam bantuan agar pasien itu tahu bahwa ini ada program, ada crash program, ada keringanan piutang yang telah mereka miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti setelah pasien itu ada keringanan dari KPKNL melalui crash program, nanti pemberitahuan ke Sarjitonya itu setelah itu selesai di akhir 2001 atau secara bertahap tiap bulan. Terima kasih sementara itu. Ya, terima kasih Bu Erna. Mau langsung ditanggapi atau kita kumpulkan dulu nih Bapak Ibu? Boleh dikumpulkan dulu aja. Dikumpulkan dulu, silakan. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin diskusi lebih lanjut, masih kita buka pertanyaan. Oh ya, belum saya informasikan ya, kalau dari KPKNL Yogyakarta menyediakan merchandise menarik loh Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang bertanya nih. Ayo silakan bagi jika ada yang kurang jelas atau ingin bonus ya, karena ini lagi program bonus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bu? Heti dari Kementerian Perindustrian. Oh iya, silakan Ibu, ada yang mau didiskusikan barangkali. Pertama, terima kasih banyak Bu dengan adanya crash program ini.
cukup mungkin insya Allah membantu ya, karena penyerahan kami ke KPKNL Yogyakarta itu sangat banyak, karena dulu kan terkait gempa itu ya Bu ya, ada musibah gempa ya. Yang kedua Bu, mau saya tanyakan, nanti kan setelah mungkin ada beberapa debitur yang diberikan keringanan, potongan tadi Bu ya. Nah, kami dari sisi penyerah piutang kan harus membukukan ya Bu. Nah, kira-kira dokumennya yang untuk nanti misalnya kan hutangnya tadi 100 juta. Kemudian bayarnya 32.500.000. Kalau 32.000 kan nanti ada bukti pemindah bukuannya ya. Nah, untuk yang sisanya itu nanti kami menghapuskannya dokumennya apa ya Bu untuk di catatan kami gitu. Karena kan misalnya hutangnya 100 juta, kalau bayarnya hanya 32,5, nah yang 67,5-nya dokumen apa yang bisa kami jadikan dasar untuk menghapuskan piutang itu? Siap Ibu, sudah kami catat. Jadi yang pertama itu tadi Bu ya, masalah pembukuan pasca keringanan hutang ya Bu ya? Ya, betul. Ya, oke, sudah saya catat. Bu Heti, ada lagi yang ingin ditanyakan? Demikian mungkin dulu sementara Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ibu Siti, ada yang ingin disampaikan Ibu? Baik, pertanyaan dari teman tadi, mungkin betul sekali. Tadi kami juga berpikiran bagaimana membukukannya seandainya sudah umpamanya Kementerian Pemda menyerahkan bagian piutang ke KNL. Terus ini kan ada potongan bagaimana nanti pembukuan rekeningnya di laporan keuangannya Pemda atau di kementeriannya. Ini kan jadi payung hukumnya apa PMK itu bisa cukup gitu. Karena otomatis catatan di LK itu kan sudah tahun menahun sekian-sekian. Tiba-tiba yang masuk cuman istilahnya sebagaimana yang diamanatkan di PMK ada pemotongan, otomatis kan ada di LK-nya kementerian atau LK-nya Pemda seandainya ada. Ini menjadi belum tertagih sejumlah ini, padahal itu bagian dari pemotongan programnya pemerintah tadi. Mungkin ini yang perlu dipahamkan Bu Eni, Pak Banu. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bu Siti. Sudah 3, barangkali bisa ditanggapi dulu. Ya, mungkin kalau aku dulu ya Pak Banu ya. Nanti kalau yang urusan kecil-kecil teknis Pak Banu nih. Jadi yang pertama tadi dari Sarjito ya Pak Erma ya tentang apa tadi Bu R ya tentang apa tadi pemberitahuan ya. Apalagi yang ada 2 ya. Yang satu tentang apa tadi? Bantuan dari Kementerian Lembaga Sermasa Kerja apakah ikut menyampaikan itu? Oh iya, jadi agak sedikit lupa jadinya ya. Sudah siang nih. Jadi memang ya di dalam PMK ini juga sudah disebutkan tentang peran dari kementerian lembaga seperti apa sih sebetulnya terkait dengan adanya CRES program ini. Yang pertama tentunya tadi udah di awal di proses keringanan ini sudah disebutkan bahwa perlunya mapping terlebih dahulu. Jadi ini peran yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk mensukseskan program ini. Jadi mapping itu tadi, ini mappingnya itu berdua antara KPKNL, PUPN dengan penyerah piutang. Mungkin dalam hari ini adalah Sarjito. Nah, memang yang disebutkan yang sudah harus masuk CRES program yang sudah diserahkan ke kami, yang belum diserahkan tadi mungkin penyerahan tahun 2020 maksudnya ya. Tadi soalnya menyebutnya 2021 gitu ya. Yang sudah di SP3N-kan oleh kami. Sudah terima artinya begitu. Nah, kemudian peran yang kedua adalah memang salah satu sosialisasi kali ini adalah Bapak Ibu memang memberitahukan kepada penanggung hutang dalam hal ini mungkin pasien ya kalau di Sarjito. Karena mereka kebetulan setelah kita surati itu tanyanya tidak ke kami, walaupun di dalam surat itu sudah disebutkan menghubungi KPKNL Jogja dengan nomor sekian-sekian gitu ya. Nah, beberapa banyak yang datang ke Sarjito. Nah, ini mengapa hari ini kita adakan sosialisasi. Jadi kami mohon Bapak Ibu ikut memberitahukan kepada debitur terkait program ini. Seandainya membutuhkan ketentuannya seperti apa sih, kemudian ada buku nih, kita punya buku 1 gitu ya, bisa nanti dipergunakan sebagai pedoman Bapak Ibu di dalam menjawab, memberitahukan kepada pasien atau penanggung hutang. Nah, ini mungkin
yang perlu di titik digarisbawahi. Yang lain adalah kemudian melakukan pencatatan dengan baik. Tadi menyambung sedikit, nanti tolong detailnya disampaikan ke Pak Banu. Bagaimana sih kemudian pembukuannya, utangnya tadi dari sekian kemudian menjadi sekian gitu, kayak nggak ada benang merahnya begitu. Jadi nanti kami memang akan laporan secara periodik, jadi mungkin tidak menumpuk di akhir tahun begitu ya setelah program ini selesai, tetapi periodik untuk dilakukan pelaporan kepada Bapak Ibu. Nah, dari laporan kami itu akan terlihat nanti sejarahnya itu bahasa Jawa mulo bukan sejarahnya hutang, terjadinya piutang itu seperti apa, besarannya berapa ketika kita serahkan, diserahkan oleh Bapak Ibu, kemudian menjadi berapa. Jadi nanti kalau di kami dokumennya ada berita acara, sebetulnya ada berita acara antara kami dengan penanggung hutang, yang jelas di situ dia menyanggupinya seperti apa, kesanggupannya seperti apa, besarannya seperti apa. Jadi saya kira itu yang perlu kami jelaskan, nanti lebih detail terkait dengan teknik bagaimana membukukan ini. Nah, ini ahlinya Pak Banu kayaknya. Monggo Pak Banu silahkan aja nanti disambung. Silakan Pak Banu. Terima kasih. Ini untuk 3 pertanyaan ini sebenarnya mirip. Ya, sebenarnya memang satu jawabannya serangkaian. Seperti yang tadi, sebenarnya bantuan KL maupun teman-teman penyerah piutang di sini sangat urgent kalau saya katakan, karena bukan hanya kita yang mengetahui penanggung hutang. Kadang-kadang kementerian lembaga sebagai penyerah piutang dia lebih tahu, oh ternyata ini penanggung hutang ini tinggalnya bukan lagi di Jogja, ternyata tinggalnya di Magelang seperti itu. Nah, kita padahal surat kita adanya ke Jogja. Mohon kalau hal-hal seperti itu mohon diinformasikan ke kita. Jadi nanti di situ nanti akan ada verifikasi. Memang utamanya kita adalah verifikasi di jumlah piutang ya. Di sini kadang-kadang ada yang sudah membayar di penyerah piutang, tapi tidak terinfokan ke kita, atau sebaliknya sudah membayar ke kita tidak terinfokan ke penyerah piutang. Jadi di situ untuk masalah laporan, setiap persetujuan akan kita tembuskan ke penyerah piutang. Di sini ada tahapnya kan, nanti ada debitur penanggung hutang tadi mengajukan crash program, di situ disetujui atau ditolak, itu akan kita tembuskan. Jadi begitu disetujui berarti, oh ini ada debitur A sudah mengajukan, kita tunggu 1 bulan kemudian dia bayar apa tidak. Bayarnya juga boleh dicicil sih sebenarnya, boleh dicicil, tapi lebih baik langsung bayar langsung karena memang ini jangka waktunya cuma 1 bulan ya. Kalau memang sudah bayar clear, akan kita terbitkan surat pelunasan. Di sini SPPNL inilah yang akan jadi pegangan penyerah piutang untuk membukukan tadi. Untuk tadi mohon maaf Bu, untuk Bu Siti ini karena ini adalah piutang pemerintah pusat, jadi instansi pemerintah pusat yang bisa dapat keringanan hutang melalui crash program ini. Jadi sebenarnya ini kan amanat dari Undang-Undang APBN, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2021 tentang APBN 2020 tentang APBN tahun 2001. Di situ memberikan kewenangan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan di sini untuk menyelesaikan piutang negara tadi. Jadi piutang-piutang pemerintah pusat itu diberi kewenangan Menteri Keuangan untuk bisa menyelesaikannya. Di undang-undang tadi malah bisa memangkas 100% pokok. Nah, tapi ternyata setelah dikonsultasikan PMK ini sudah dikonsultasikan ke Seskap dan sudah mendapat persetujuan dari Pak Jokowi. Di sini rancangan PMK tadi turun, ternyata cuma dapat kewenangan untuk tadi seperti PMK tadi. Itu jadi mungkin ini bisa ditiru oleh pemerintah daerah. Bagaimana untuk mengklirkan laporan keuangan pemerintah daerah. Tentunya dengan peraturan pemerintah daerah gitu Bu, maksudnya tentunya menerbitkan, bukan memakai PMK 15. Hanya bisa mencontoh saja Ibu gitu. Ya. Sebenarnya kan memang kalau di perhitungan akuntansi ya, kalau piutang macet itu sebenarnya sudah disisihkan ya istilahnya. Kalau memang itu nanti ada pembayaran itu sebenarnya sudah pendapatan bagi kita. Nah,
untuk membersihkan tadi laporan tadi di tempat kita memang dari SPPNL kita. Ini sudah dikonfirmasikan di Kementerian Keuangan ke seluruh kementerian lembaga di pusat, Bu. Nanti kita juga sudah irjen sama BPK untuk ini. Bahkan mereka dapat juga buku-buku panduan dari kita. Begitu. Jadi sebetulnya mungkin saya ingin menggarisbawahi ya. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana sih sisanya hutang. Nah, ini program ini kan pembayaran lunas ya, artinya betul. Pelunasan. Nggak ada lagi sisa hutang atau piutang yang Bapak Ibu harus catat kembali. Jadi dengan bekal SPPNL dari kami, sebetulnya Bapak Ibu sudah bisa mengklirkan catatan itu, mendrop istilahnya gitu. Jadi daftar-daftar penanggung hutang yang sudah lunas. Nah di kami kalau memang Bapak Ibu nanti membutuhkan yang rinci bisa kami kirim. Gitu. Tapi sebetulnya dengan SPPNL surat lunas dari kami itu sudah cukup bagi Bapak Ibu untuk melakukan pencatatan. Artinya terhadap penanggung hutang yang sudah lunas itu tidak perlu lagi dicatat gitu. Artinya sudah lunas hutang. Gitu saya kira. Di SPPNL juga di situ ada bedanya Bu antara SPPNL yang lunas dengan keringanan dengan SPPNL yang lunas karena pembayaran biasa. Jadi dengan dasar itu kelihatan nanti dari isi dari SPPNL tadi bisa menjadi acuan untuk melunaskan. Ya perlu kami sampaikan ya Mbak Danti mungkin menambahkan saja Bapak Ibu. Dengan pemberitahuan secara besar-besaran di kami publikasi gitu ya, salah satunya juga dengan ini sosialisasi ternyata punya efek gitu ya. Efeknya itu tidak hanya bagi yang ikut crash program. Jadi penanggung hutang yang datang ke kami itu ada dua, jadi pengen ikut awalnya gitu ya. Tapi yang kedua setelah dihitung-hitung ternyata dia mampu. Oh ternyata utangku segini kok, jadi tak bayar sekarang aja misalnya gitu. Nah jadi kita bisa menerbitkan SPPNL yang hitungannya bukan memakai crash program. Jadi lunas biasa seperti biasa. Jadi kemarin itu efeknya malah begitu. Jadi alhamdulillah sekali kita punya semacam mengingatkan orang untuk membayar hutang. Jadi ada dua Bapak Ibu nanti kalau ada SPPNL terutamanya Sarjito karena memang dari 1.500 tadi sebagian besar dari Sarjito nih. Jadi ada dua SPPNL, yang satu memang SPPNL yang terbit karena yang bersangkutan mengikuti crash program, ada juga yang ketika kemudian kita terangkan dia lebih memilih tidak mengikuti crash program. Jadi ada dua. Nah itu sebagai dasar Bapak Ibu untuk melakukan istilahnya kasarnya apa pencoretan di dalam buku catatan di calknya Bapak Ibu. Saya kira gitu Mbak Dati. Ya. Ternyata memang banyak debitur itu waktu dapat surat pemberitahuan keringanan hutang, wah senang dia, wah dapat keringanan. Begitu sampai ke kita di tempat kita ada istilahnya syarat yang harus dipenuhi bahwa ada keterangan tidak mampu gitu, mungkin gengsi ya. Tapi begitu mampu ya udah malah langsung dilunasi gitu. Alhamdulillah. Iya malah alhamdulillah. Jadi tidak disuruh ikut crash program pun mereka udah nggak usah lah, saya kalau ngurus-ngurus surat ini malah ribet dan malah saya malu gitu lah. Itu malah langsung dilunasi. Ada beberapa seperti itu. Ya, terima kasih Pak Banu, Bu Hedi. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya dari Bu Erna, Bu Hedi dan juga Ibu Siti tadi, jadi perannya penyerah piutang dalam ini adalah pertama mapping bersama, kemudian bersama-sama memberitahukan kepada penanggung hutang, Bu, karena beberapa yang kami surati mereka datangnya bukan ke kami tapi justru ke penyerah piutang. Tahunya kan dia urusannya dengan penyerah piutang gitu ya. Jadi ada KPKN nyurat ini benar nggak sih saya ada keringanan hutang ini benar nggak? Mereka konfirmasinya bukan ke kami Bu, tapi ke Ibu gitu atau ke Bapak gitu ya. Nah ini karena Bapak dan Ibu sudah mengikuti bincang santai ini kan jadi ada pemahaman bahwa oh memang benar Bapak Ibu penanggung hutang, bahwa memang ada program, silakan Bapak ke KPKN misalnya seperti itu. Atau bisa menjelaskan garis besarnya seperti itu ya. Jadi perlu sinergi tadi ya Bu Heni ya. Ya mungkin nanti ini ada brosur-brosur yang hitungnya intinya perhitungan, tata cara pengajuan, dan brosur untuk keringanan hutang secara umum bisa kita kirimkan ke semua. Oh iya siap. Jadi informasinya jadi, bisa lebih. Iya nanti ya, kalau misalnya ada debitur ke sana, penanggung hutang ke sana bisa jelaskan menggunakan brosur. Alat bantu brosur-brosur ini gitu ya. Terus bagaimana dengan pencatatan tadi gitu ya? Pencatatan tadi ternyata dijelaskan Pak Banu dan Bu Heni bahwa berdasarkan SPPNL atau surat pernyataan piutang negara lunas yang dikeluarkan oleh KPKN, PUPN ya Bu ya, itu bisa menjadi dasar gitu ya untuk pencatatan bahwa debitur ini sudah lunas. Dan jangan khawatir Bu Siti karena dasarnya bukan hanya PMK tapi UU APBN Bu gitu. Jadi
awalnya adalah dari UU APBN yang kemudian implementasinya diatur dalam PMK 15. Insya Allah nanti cukup kuat lah ya, karena dasarnya adalah undang-undang APBN. Dari 3 penanya, barangkali tanggapannya seperti itu. Masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau ada penanya lain? Silahkan, merchandise-nya masih ada ini. Silakan Bapak Ibu yang masih kurang jelas, mumpung masih ada 2 narasumber ini ya kan, nanti bisa memberi penjelasan lebih lanjut terhadap pertanyaan atau kegelisahan atau apapun yang masih kurang istilahnya pemahaman atau diskusi-diskusi juga boleh nih Bapak Ibu, silahkan. Nampaknya sudah cukup jelas ini. Iya, seperti sudah cukup. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih Bu Nggih, atas masukan tadi, kami sudah cukup jelas tadi yang sudah diterangkan. Cuma yang tadi mappingnya itu mau bagaimana Bu? Mapping mau datanya kita cocoknya yang sudah kita limpahkan, terus untuk rupiah besarannya seberapa itu mappingnya, pelaksanaan mapping itu bagaimana? Ya, teknis mappingnya ya Bu Erna ya. Pak Banu barangkali silakan. Terima kasih Bu Erna Dewi ini biasanya kita Bu Dewi ya. Bu Erna Dewi. Iya. Jadi nanti Bu, nanti kita sudah bikin list dari 1.560 tadi dari BKPN yang ada di tempat kita, itu sudah kita bikin list mana yang potensi, istilahnya potensi ini adalah memenuhi syarat untuk dibuka crash program. Nanti daftar ini nanti sama Pak Agus ya, mungkin Pak Agus masih nanti bisa sama Pak Agus nanti akan mengirimkan. Memang ini sudah dipetani sama Pak Agus, istilahnya disisihkan. Saya kemarin malah banyak Bu yang di luar wilayah DIY itu malah datang dan ikut crash program. Gitu. Contohnya yang kemarin dari Blora ya Mas ya, jadi dari Blora datang ke kita dan itu nilainya signifikan lebih dari 30 jutaan gitu. Ternyata sampai ke sini tahu crash program dia langsung mau ikut, alhamdulillah seperti itu. Nah, karena memang untuk yang di luar wilayah DIY kita memang tidak bisa melakukan tindakan hukum, tapi kalau untuk menyurati pemberitahuan dan panggilan kita masih berhak seperti itu. Jadi kita suratin semuanya, kita mapping nanti bersama dengan Pak Agus. Kalau di tempat kita adalah Pak Agus sama Pak Wahid yang nanti akan memapping untuk bisa itu Bu, nanti data akan kita sampaikan. Dan itu sebagian besar sudah mulai kita surati pemberitahuan Bu. Jadi nanti akan konfirmasi seperti itu. Ya. Berarti yang tadi di luar Jogja itu nanti crash programnya juga di Jogja kalau yang sudah kita serahkan tadi ya? Ya, kalau yang sudah diserahkan ke Yogyakarta, yang dulu-dulu itu, yang berkesan dahulu, itu ya tetap di KPKN Yogyakarta. Jadi nanti kita yang menyurati dan alhamdulillah banyak itu, ada yang kemarin malah cuma lewat email aja. Jadi orangnya begitu dapat surat, telepon-teleponan, kirim email, segera persyaratannya di daerah Bandung lah. Bandung ada, terus yang daerah Jawa Timur juga ada. Itu udah pada kirim ke tempat kita. Ya, alhamdulillah itu Bu. Jadi nanti mappingnya kita jalan bareng, karena kalau kita mapping dulu, kasihan nanti debiturnya yang mau mengejar Juni ini pemberitahuannya ya. Jadi kita mapping sama pemberitahuan langsung kita beritahu. Seperti itu Bu. Begitu Bu Dewi. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Masih ada lagi kah Bapak Ibu yang barangkali masih ingin berdiskusi, masih kita buka kesempatannya? Atau barangkali kalau sudah cukup, maka bincang santai ini akan segera kita tutup ya. Ada ya. Silakan Bu Yani, barangkali ada closing statement, harapan atau apa terkait program ini. Oke, makasih Mbak Danti. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah join di acara bincang santai dengan KPKN Yogyakarta terkait dengan keringanan hutang. Harapan kami, karena ini programnya tidak, kalau di jargon atau di mass media yang terkait dengan penulisan keringanan hutang ini mungkin banyak digaungkan, ini adalah program unggulan Kementerian Keuangan.
CEKI dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tetapi sekali lagi ini bukan unggulan kita saja, ini juga unggulan Bapak Ibu sebagai penyerap piutang. Jadi kami berharap sinergi yang luar biasa yang sudah terjalin ini, mari kita tingkatkan karena ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk mensukseskan program keringanan hutang ini. Karena lunas hari ini, kita lega sampai nanti. Gitu Mbak Dati. Terima kasih Bu Heni, terima kasih juga Bapak Ibu sudah mengikuti bincang santai. Kita mungkin bincang santainya sudah cukup ya Bu ya. Sebelum diserahkan kembali ke MC, izinkan kami untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa nanti merchandise bagi penanya seperti tadi sudah dijanjikan gitu ya. Bapak Ibu akan dihubungi oleh panitia lebih lanjut nantinya setelah acara selesai ya Bapak Ibu ya, dan akan dikirimkan ke alamat Bapak Ibu sekalian. Hujan di Jogja, banjir di Semarang. Gerimis berganti dengan pelangi. Yuk sukseskan program keringanan hutang lunas hari ini. Lega sampai Cakep. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada MC Mbak Nuni. Adik Budanti, Yani dan Mbak Manu, atas bincang santainya hari ini yang akan kami terkait program keringanan. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara kita di hari ini, kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absensi dan kuesioner, dimohon untuk dapat mengisi absensi dan kuesioner yang telah kami bagikan linknya di kolom. Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah hari ini akan kami hubungi lebih lanjut melalui nomor HP yang Bapak Ibu cantumkan pada kolom. Demikian kegiatan bincang santai yang kita laksanakan telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga mohon kesediaan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kesuksesan pelaksanaan program keringanan hutang atau program, dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi beli bayam ke pasar turi. Program lunas hari ini lega sampai nanti. Salam terbinas, saya Nuni Budi Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sama-sama. Izin live, Mas. Monggo Bu, matur nuwun. Sama Izin live, Bro. Pak Agus jangan live dulu sebelum tamunya live semua. Pak Agus jaga kandang dulu. Orang masuk. Hah? Lagu